Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi, Bu. Ya. Pagi, Bu. Ya. Oke. Bagaimana kabar Nanda hari ini? Baik? Baik, Ibu. Oke. Sudah siap untuk belajar IPS di pagi ini? 600, sudah, Ibu. Ya. Oke. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran di pagi ini, mari kita berdoa. Saya meminta kesediaan salah satu dari Anda untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia? Ya, Ainun ya. Oke, silakan Ainun. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih Ainun. Ya, Oke, anak-anak sekalian, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi ini, seperti biasa, Ibu selalu menyampaikan kalau awal itu kita harus membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu bukan dari saya, tapi kita diskusikan bersama. Dan nantinya kesepakatan yang kita buat, jadi ini berlangsung selama proses pembelajaran di hari ini. Dan Ibu harap kesepakatan yang kita sudah buat bersama harus kita jalankan secara bertanggung jawab. Bagaimana? Supaya pembelajaran ini lebih tenang, ya. Anda lebih aktif lagi, ya. Nah, ini saya Selamat akan pagi. bagi. Iya, selamat pagi. Untuk hari ini, oke. Yang poin pertama, kira-kira apa? Hadir? Apa? Tepat waktu. Yang kedua apa? Saling menghargai. Saling menghargai pendapat orang lain. pendapat orang lain. Oke, yang berikutnya siapa lagi? Nyalakan kamera saat proses pembelajaran. Iya, betul sekali. Menyalakan kamera pada saat proses pembelajaran. Oke, ini betul ya. Jadi ini kita sudah bersepakat, jadi rasa diri saja yang belum, tolong dinyalakan kameranya. Oke. Yang berikutnya, keempat apa lagi? Tidak mencoret-coret. Ibu punya PowerPoint. Tidak mencoret PowerPoint yang dibagi oleh Ibu Guru, begitu ya? Tidak mencoret PowerPoint yang dibagi oleh Ibu Guru. Oke? Bagaimana? Ada lagi yang mau ditambahkan? Yang pertama, harus hadir tepat waktu. Yang kedua, saling menghargai pendapat orang lain. Artinya kalau ada yang berpendapat, jangan menyela ya, menunggu dulu teman yang lain selesai memberikan pendapatnya baru Anda dipersilakan. Yang ketiga, menyalakan kamera pada saat proses pembelajaran. 4, tidak mencoret PowerPoint yang dibagi oleh Ibu Guru. Bagaimana? Apakah ada yang mau menambahkan lagi atau sudah cukup? Atau bagaimana? Sudah? Ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah? Jadi ini poin kesepakatan kelas yang kita sudah buat bersama. Karena kita sudah buat bersama berarti kita sama-sama harus bertanggung jawab
terhadap kesepakatan kelas yang kita sudah buat. Yang pertama, berikutnya, untuk materi ini mohon perhatikan, pasti Anda bertanya hari ini kita belajar apa ya? Mari perhatikan gambar yang ada pada layar handphone atau layar laptop kalian. Ini ada gambar apa? Coba lihat gambar yang pertama. Ini ada kegiatan apa ini? Menjahit. Menjahit. Menjahit ini banyak orang. Kira-kira ini di mana ini? Pabrik. Ya, di pabrik tekstil. Oke, yang ini. Yang gambar kedua ini. Ini ada kegiatan apa ini? Makan bersama Makan keluarga. bersama. Makan bersama. Ini kira-kira di mana yang dilakukan? Kafe. Kafe. Ya. Ada bilang di kafe, ada di mana lagi kira-kira ini? Restoran. Restoran, oke. Ini kira-kira ini dengan siapa ini? Coba Anda lihat, Anda amati. Dengan Ya. teman sekeluarga. Iya, satu keluarga. Oke. Gambar yang ketiga. Coba Anda perhatikan, ini ada gambar apa ini? Ini kira-kira situasi di mana ini? Di kantor? Di pelabuhan. Di pelabuhan. Oke, siapa lagi? Coba lihat baik-baik. Ya, di pelabuhan ada. Coba. Kantor Iya. penarikan pajak. Iya, kantor pajak. Oke. Lalu yang gambar keempat ini. Kontainer. Coba Anda tolong perhatikan yang gambar keempat ini. Kontainer. Kontainer. Ini kira-kira ada kegiatan apa ini? Kayaknya pembongkaran ya? Iya, pembongkaran. Bongkar muat barang. Ini biasanya dalam kegiatan apa ini? Kalau ada bongkar muat barang seperti ini. Ayo. Ya. Berdasarkan keempat gambar ini, siapa yang tahu kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Yang kedua ini ada, siapa yang tahu? Kita belajar tentang apa? Peran pelaku ekonomi, Bu. Peran pelaku ekonomi. Iya, betul sekali. Kita kasih aplaus dulu. Ibu guru yang ya, yakin juga yang lain tahu, tapi mungkin masih malu-malu. Oke, jadi hari ini kita berbicara tentang peran pelaku ekonomi. Ya, gambar yang tadi Anda amati, Anda sebutkan ini merupakan para pelaku dalam perekonomian. Ya, ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Diharapkan setelah selesai kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa atau peserta didik itu mampu yang pertama menjelaskan pengertian pelaku ekonomi, dan yang kedua mengidentifikasi peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Ya. Nah, ini dia kita materi hari ini ya. Ya. Karena kita tadi tujuan pembelajaran yang pertama itu pengertian pelaku ekonomi. Kira-kira siapa yang tahu apa sih yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Saya, Bu. Pelaku ekonomi adalah orang atau Saya- lembaga yang Sesuai melakukan kesepakatan kita tadi, kalau satu berbicara berarti yang lain harus apa? Saling menghargai. Oke, tadi siapa yang angkat tangan duluan? Halo, Ibu. Rahel ya. Ibu. Oke, silakan Rahel. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan apa gitu sampai dia mendapatkan pendapatan atau penghasilan? Sewa upah bunga laba atau keuntungan. Ya, dari sewa atau rent, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga apabila dia menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Yang kedua itu mendapatkan upah, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga kalau telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan. Untuk membahas ini lebih lanjut, ya, Ibu guru akan bagi Anda dalam kelompok, ya. Oke.
kelompok, tepatnya ada 2 kelompok. Ya. Iya, Ibu. Ya. Pertama itu kelompok 1 itu 1 Edet, yang saya sebutkan namanya pertama berarti itu dia sebagai ketua ya. Edet untuk kelompok 1, lalu anggotanya ada Hedi, ada Indah, ada Auria, ada siapa lagi ya? Ada Muhammad Apriansyah, ada Jerel, ada Tessa, ada Melinda, dan Mike ya. Sudah ya, itu untuk kelompok 1. Berikutnya untuk kelompok 2. Kelompok 2, ini Cirsa. Cirsa berarti ini sebagai ketua kelompok untuk kelompok 2 ya. Lalu ada anggotanya, ada Ainun, ada Linda, ada siapa lagi ini? Ada Rahel, ada Giplen, ada Greg, Olivia, ada Priska, Marsha, dan Grace. Oke, untuk pembagian kelompok Anda sudah memahaminya? Sudah mengingat Anda di kelompok mana? Sudah ya? Ya, nanti nanti Ibu akan menayangkan gambar. Ibu meminta Anda untuk mengamati, ya. Lalu nantinya dikerjakan secara berkelompok. Perhatikan dulu ya. Lalu yang berikutnya, sebentar pada presentasi Ibu Guru memberikan kebebasan. Apakah nanti pada saat presentasi Anda mau menggunakan PowerPoint? Anda mau menggunakan PowerPoint atau Anda mau pakai video atau Anda mau membacakan saja, terserah. Ya, saya kasih kebebasan buat Anda, ya. Yang penting Anda mengerjakannya tepat waktu, ya. Ini gambar yang Anda akan amati. Ya. Ya. Oke, amati gambar ini. Ini merupakan bagian dari LKPD yang nanti. Kenalkan, nama saya Bernadette Rabaf, mewakili kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar yang pertama merupakan produsen pupuk yang dikerjakan mengemasi pupuk yang akan dijual. Tujuannya untuk menjual pupuk kepada konsumen. Gambar yang kedua adalah siswa yang dikerjakan sedang membeli makanan di kantin, ya tujuannya untuk mendapatkan barang berupa makanan yang mereka butuhkan. Gambar ketiga merupakan petugas pelayanan pajak yang dikerjakan adalah penarikan pajak, tujuannya untuk sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah. Gambar keempat merupakan distributor yang dikerjakan distribusi produk impor dari luar negeri, tujuannya untuk memasarkan produk tersebut di Indonesia. Pertanyaan jawaban kedua adalah pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, peran pelaku ekonomi yaitu bagian pertama rumah tangga keluarga atau PTK sebagai pemakai atau konsumen barang dan jasa dan pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Yang kedua, rumah tangga perusahaan atau RTP sebagai produsen, pengguna faktor produksi, dan agen pembangunan. Bagian ketiga merupakan rumah tangga pemerintah sebagai pengatur dan regulator perekonomian, konsumen, dan produsen. Bagian keempat adalah masyarakat luar negeri sebagai investor, produsen, dan konsumen. Oke, silakan. Yang pertama, amati gambar di bawah ini, kemudian tuliskan hasil diskusi kalian ke dalam tabel di bawah ini. Gambar pertama, siapa pelakunya? Pelakunya adalah produsen pupuk. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakannya adalah mengemasi pupuk yang akan dijual. Apa tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut? Tujuannya adalah menjual pupuk kepada konsumen. Gambar kedua, siapa pelakunya? Pelakunya adalah siswa. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakannya adalah membeli makanan di kantin. Apa tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut? Tujuannya adalah untuk mendapatkan barang berupa makanan yang mereka butuhkan. Gambar ketiga, siapa pelakunya? Pelakunya adalah petugas pelayanan pajak. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakannya adalah penarikan pajak. Apa tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut? Tujuannya adalah sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah.
Gambar keempat, siapa pelakunya? Pelakunya adalah distributor. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakannya adalah distribusi produk impor dari luar negeri. Apa tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut? Tujuannya adalah memasarkan produk tersebut di Indonesia. Bagaimana proses awal kegiatan tadi? Mulai dari Menyenangkan. kesepakatan kelas, bagaimana? Menyenangkan? Ya? Oke, yang Iya, berikutnya, ya, bagaimana tanggapan kalian, ya, terhadap materi yang disajikan oleh Ibu? Apakah sudah sesuai dengan yang Anda inginkan? Ya, yang tadi Ibu ini sedikit tadi awal saya memberikan apa itu media berupa gambar, ya, supaya Anda lebih mudah memahami materi. Apakah Anda suka? Apakah Anda dengan Ibu memberikan media gambar tadi, apakah Anda lebih mudah memahami materi untuk peran pelaku ekonomi ini? Boleh mudah memahami, Ibu. Iya. Lalu yang berikutnya, apakah media yang saya gunakan sudah sesuai dengan tujuan atau materi yang kita pelajari di hari ini? Tentang peran pelaku ekonomi. Bagaimana? Sudah, Ibu. Iya. Lalu yang berikutnya, bagaimana tanggapan kalian dengan metode yang Ibu Guru gunakan di hari ini? Metode yang digunakan sangat menarik karena Kita diskusi. memberikan kesempatan kepada kami untuk mengembangkan minat dan bakat kami. Iya. Jadi Anda suka ya untuk hari ini metodenya tadi saya refleksi kembali supaya Anda ingat tadi kita tanya jawab, setelah itu Anda diskusi, lalu saya mengingat Anda presentasi, saya memberikan kebebasan buat Anda. Apakah Anda mau menggunakan PowerPoint atau video atau Anda bacakan, terserah. Ya. Tapi alhamdulillah tadi Anda presentasi dengan baik sekali ya untuk kelompok 1 dan 2. Lalu yang berikutnya, apakah pembelajaran dalam pembelajaran ini Ibu Guru memberikan motivasi tidak buat Anda? Atau dorongan dari pertemuan awal tadi sampai selesai nih, apakah tadi Ibu memberikan motivasi tidak? Memberikan, oke. Motivasinya seperti apa yang tadi Anda rasakan, yang saya berikan buat Anda? Ibu Guru selalu memberikan motivasi untuk kami menyampaikan pendapat, walaupun pendapat kami sampaikan itu masih keliru. Iya. Ya, makasih Mike. Lalu yang berikutnya, apakah penjelasan yang saya sampaikan Anda dapat mudah memahami tentang peran pelaku ekonomi yang kita pelajari di hari ini? Apakah Anda sudah paham untuk materi kita hari ini? Sudah, Ibu. Paham ya? Oke. Mudah-mudahan paham apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat Anda. Lalu yang berikutnya Ibu Guru mau sampaikan untuk materi kita di minggu depan, kita akan berbicara tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara. Oke ya? Bisa ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sehat buat kita semua. Saya akan merefleksikan pembelajaran yang telah saya lakukan. Alhamdulillah, setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional atau KSE, saya melihat peserta didik lebih antusias dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Dalam kegiatan presentasi, saya memberikan kebebasan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ada yang langsung dibacakan, ada juga yang menggunakan video, sehingga anak-anak sangat senang mempresentasikan hasil kerjanya. Dan pada awal pembelajaran, saya dan siswa membuat kesepakatan kelas agar kegiatan pembelajaran lebih tertib. Dan pada akhir proses pembelajaran, saya merefleksikan pembelajaran yang saya ajarkan, yang mana tujuannya agar saya bisa tahu apa materi yang saya ajarkan kepada mereka, baik dari media atau metode yang saya gunakan, apakah sudah sesuai. Dan untuk pembelajaran berikutnya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan
kompetensi sosial emosional agar pembelajaran yang saya laksanakan betul-betul berpihak pada anak untuk mencapai merdeka belajar. Salam guru penggerak. Terima kasih.